hilang gitu di dalam mobil. Dia langsung, biasa kan kalau Po Alpa kalau ketemu gue tuh langsung cium gue, peluk gue, dan kondisi gue juga lagi masuk angin, dikerokin sama suaminya. Po Alpa baru cerita, dia tuh apa-apa cerita dari pertama dia masuk di entertain pun udah deket, dia langsung main ke rumah gue, ngobrol sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nah, anakku masih tersakit cancer dan cepat mengetahui juga ya vonis dari dokter juga. kalau mungkin mama lebih awal tahu, kalau gue tuh baru-baru aja sih tahu, baru beberapa bulan. Itu pun pas lagi gue syuting acara gue. Kebetulan kan acara gue tuh sama Anwar. Anwar itu kebetulan lagi absen, diganti sama Po Alpa. Po Alpa tuh gantiin Anwar beberapa kali. Pertemuan pertama itu Po Alpa langsung hilang gitu di dalam mobil. Dia langsung, biasa kan kalau Po Alpa kalau ketemu gue tuh langsung cium gue, peluk gue, dan kondisi gue juga lagi masuk angin, dikerokin sama suaminya. Po Alpa baru cerita, dia tuh apa-apa cerita dari pertama dia masuk di entertain pun udah deket, dia langsung main ke rumah gua, ngobrol sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nah, kemudian pas terakhir beberapa bulan yang lalu, pertama kali gue tahu tuh kalau dia tuh sakit. Dia langsung buka tuh wignya. Mohon maaf ya, gue harus jujur karena memang udah ada berita juga kan kalau Po lagi sakit cancer. Dia buka tuh wignya, kepalanya botak. Gue kaget, ya Allah Po, kenapa Po? Iya Bang Billy, yang tahu Bang Billy sama A Irfan sama Arafi, dia bilang seperti itu. Kemudian gue bilang, sakit apa Po? Cancer, abis di kemo Bang Billy. Ya Allah, ya udah Po, pokoknya sehat-sehat, dia doain aja Bang Billy, ya doain. Kemudian sampai akhirnya ya udah kita syuting biasa aja, kayak nggak ngerasa sakit aja sih Po kalau gue lihat gitu sih teman-teman. Bang Billy, sosok Po Alpa ini kan almarhum sangat berarti kayaknya buat Bang Billy ini. Dari mulai Bang Billy dari rumah duka sampai Bang Billy kemarin turun juga Ya. ke yang lahat ya. Kalian bisa menilai seseorang tulus atau enggaknya, baik atau enggaknya dari penilaian diri kalian sendiri gitu loh. Gue ngerasa kalau Po ini orang yang nggak cuma sama gue, dia sama orang dari kalangan apapun dia masuk, dia friendly, dia baik, dia periang, rame. Gue suka dari Po itu aja sih. Ketika gue sama Po tuh kayak nggak ada kekosongan, kayak ceria aja gitu. Kita ngobrol, bercanda, apalagi orang Betawi, dia apa-apa cerita sama gua. Mau nggak mau kan kalau dicerita sama gua tipe orang tuh nggak pernah mau cerita apapun tentang kehidupan gua. Ya paling kalau misalkan di TV-TV ya ini mah entertainment gitu loh. Ya gua harus menceritakan gitu. Tapi kalau secara pribadi pure, gua tuh tipe orang yang diem gitu loh, nggak pernah mau cerita terlalu dalam banget. Nah kalau sama Po tuh kayak kadang gua cerita gitu sama Po, nyambung, kasih masukan satu sama lain. Kemudian itu yang membuat gue tuh sampai akhirnya ngerasa kehilangan ketika Empo udah ninggalin kita semua sih teman-teman. Kemarin sempat ada momen kutek itu gimana? Ya jadi malam tuh kayak dia udah ngerasa udah feeling Biar kan. natural, mama lapar sembari makan boleh nggak tuh? Udah nggak usah Aman, lapar aja. kayak feeling kayaknya dia tuh kalau udah terjadi. Dia bilang dia kan suaranya udah nggak ada, pengen nyopot kutek. Terus akhirnya temen aku bilang, dia pengen nyopot kutek, ada yang ini. Terus aku bilang ada, tapi kalau malam-malam kayak gini ya. Terus akhirnya ada tukang kuteknya temen aku, katanya akhirnya dikirim tuh ke situ. Ya udah dicopotin kuteknya karena kan dia terakhir tuh kukunya itu biru, bekas kemo. Jadi dia nggak mau tuh kelihatan di TV biru. Jadi dia bulu-bulunya semua rontok, kayak bulu mata juga jadi semua tuh dilepasin malam itu tuh dilepasin malam Jumat tuh dilepasin sampai dia pergi ya udah bersih kondisi badannya udah nggak ada hal-hal yang nempel. Itu hamil berapa, Mam? Sebelum Malam Jumat. Nah itu masih ini nggak sih kondisinya? Masih ngomong tapi udah terpatah-patah karena kan udah ke paru-paru dia. Nah rencana yang tadi akan diangkat tuh hari apa sih, Mas? Yang mana? Yang awalnya karena batuk jadi nggak jadi. Sebulan lebih lah. Nanti rencananya itu kalau dia udah selesai nanti dia akan ke sana gitu loh. Kalau udah sembuh nanti dia akan balik. Bang Billy kemarin juga di makam kayaknya ngobrol panjang lebar sama anak almarhumah Petong. Ngasih pesan apa sih Bang Billy di makam kemarin? Cuma bilang sama Petong, karena Petong kalau gue lihat antara tahu atau nggak tahu, gue bingung deh. Karena anak kecil ya, Ma ya. Gue bilang sama Petong, mama udah nggak sakit sayang, mama meninggal tuh, ya nggak apa-apa ya, jangan nangis ya. Petong semangat ya, jadi anak yang pintar ya, sukses ya, biar mama bangga. Gue gitu doang sih.
senyablaknya gue aja secara ngobrol biasa gue sama anak-anak bocah aja. Semangat Isang ya, gue bilang Kalau gitu. yang kehilangan banget tuh Sherly ya. Karena Iya. Sherly kan udah gede. Kalau mungkin yang anak empo yang pertama mungkin agak lebih sedikit paham ya mah. Tapi kalau Petong tuh kayak gue ngeliatnya dia ngerti apa enggak gitu. Tapi kan gue sebagai abang itu gue cuma mama udah nggak sakit mama udah meninggal nggak apa-apa ya gitu. Buat Petong sehat-sehat jadi anak sukses biar mama bangga gitu aja sih om. Ya, lu makan deh. Mendekati Februari ya, otomatis udah perjalanan. Oh iya. Akan ada apa namanya ada Pengajian. pengajian gitu. Pengajian semalam juga ada pengajian kok. Bang Billy mungkin akan hadir sama Mami mungkin akan hadir 7 hari Insya Allah nanti. kalau memang ada waktu ya mah kita Kalau hadir. ada waktu pasti kita datang.